Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori ekologi mata kuliah teori sastra. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik menurut Enda Suara pada tahun 2016. Ekologi sastra juga disebut sebagai studi yang di dalamnya membahas mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra, kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah masing-masing. Analisis ekologi karya sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. Dalam penelitian ini, ekologi sastra yang ditemukan mencakup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Pada kutipan berikut ini, terdapat tokoh bawahan yang mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan alam dibandingkan tokoh utamanya. Tokoh bawahan ini terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan alam pada ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Berikut ini terdapat kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advance dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan keberlangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Selanjutnya, ekologi budaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat, mitos atau kepercayaan. Pada kutipan berikut ini, terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua. Panggil saja Pes Jonas. Oh iya, Pes Jonas, terima kasih. Hehehe, Pes itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona mau kemanakah? Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pes Jonas sebagai tokoh tambahan. Pes Jonas adalah salah satu nelayan yang menerima hibah kapal Inkamina di Timika dan sangat mengetahui tentang Papua. Papua adalah bagian belahan paling timur yang ada di Indonesia. Papua adalah provinsi terluas di antara yang lainnya, yaitu dengan luas 316.553,07 km dengan ibu kotanya Jayapura. Papua mempunyai keragaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda dalam suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Seperti pada kutipan di atas, terdapat bahasa yang berupa panggilan dari daerah Papua. Kata Pes dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang lebih berumur atau tua. Kata tersebut juga dianggap sebagai panggilan yang lebih sopan di dalam suku yang ada di Papua. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai teori ekologi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. See ya.